Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat STTD, Kembali lagi di PTDI STTD Talk Show. Kali ini kita bakal bahas tuntas SKDSI Pencatar 2023. Nah, Sobat STTD yang udah follow Instagram ptdi.sttd.official pasti tahu banget kemarin nih kita baru banget buat Q&A. Kita buat pertanyaan ya buat kamu yang masih penasaran tentang SKD. Dan it's time to answer it gitu. baik. Sebelum kita masuk ke inti dari pembicaraan kita, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. betul banget ya. Bener banget. Di sini ada Taruni Remaja Anissa Meliana Safitri. Di sini ada Taruna Nindya Yurista Dani Widya. Dan saya Taruni Remaja Radiatul Adawiyah. Saya Taruna Remaja Andika Aryani Putra. Oke, pokoknya harus stay tune terus bareng kita di PTDI STTD Talk Show. Hai Sobat STTD. Nah, ini dia nih yang bakal kita bahas tuntas di episode kali ini. Karena kemarin itu PTDI STTD di Instagram udah buka nih question box Q&A. buat kamu yang masih penasaran tentang SKD si Pencatar 2023. Betul banget, Mei. Di dalam talk show ini kita bakal bahas tuntas ya bagaimana cara melaksanakan SKD, bagaimana pakaian yang harus digunakan. Apa aja yang mau nanti dibawa? Betul. Benar, karena kan memang question box ini udah menerima banyak banget Banget, pertanyaan banget. dari seluruh Sobat STTD di luar sana yang lagi melaksanakan SKD ya. Dan ini pertanyaan-pertanyaan akan kita jawab yang pastinya mewakili seluruh Mewakili. pertanyaan yang ada gitu. Iya, betul banget. Nah, ngomongin SKD itu mungkin masih ada ya yang awam. SKD itu apa sih? Boleh kita kasih intermezzo sedikit? SKD itu apa sih? Gitu. Jadi Sobat STTD ya, untuk SKD sendiri kalau dulu itu namanya tes CPNS, namun sekarang diganti menjadi SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah, di dalam SKD ini teman-teman itu nanti dibagi menjadi 3 subtes. Ada TIU, TWK dan juga TKP dengan masing-masing punya pasang grade atau ambang batas nilainya gitu. Benar Jadi banget. SKD ini adalah tahap awal ya, tahap Betul, awal bener. para calon taruna-taruni untuk menuju kampus tercinta. Betul banget. Benar banget, karena memang untuk masuk ke PTDI STTD ini akumulasi dari seluruh rangkaian tes yang sudah dilaksanakan. Dan Benar. paling fundamentalnya itu adalah SKD, SKD. ini. Iya betul. Kalau diketahui juga semua kementerian ataupun semua lembaga yang akan menerima calon pegawai negeri sipil atau ASN wajib melaksanakan SKD. SKD. Gitu ya. Benar banget. Dan untuk SKD si Pencatar ini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 7 Juni sampai 14 Juni 2023. Itu juga masih tergantung dengan UPT atau UPT. tempat pelaksana masing-masing. Betul, Ada yang dilaksanakannya mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 13 dan banyak sekali ya yang berbeda-beda. Beda-beda. Jadi benar. sesuai dengan waktu masing-masing di setiap BKN ya. Betul. Iya, tapi dalam kurun waktu 7 7 sampai sampai 14. Dan dalam waktu 7 sampai 14 Juni 2023 ini ada terbagi sesi. Jadi di tiap harinya itu ada 4 sesi, kecuali di hari Jumat. Di Ada hari dua. Jumat hanya 2 sesi begitu. Nah, betul. Itu kalau misalkan hari biasa itu kan 4 sesi ya, Kak ya. Benar. Nah, kalau misalkan kita datang itu sebaiknya ada pertanyaan nih dari salah satu sobat STD. Sebaiknya itu kita datang 1 jam itu sebelum jam registrasi atau sebelum 1 jam sebelum tes sih, Kak. Betul. Ada yang bertanya seperti itu. Jadi gimana menurut Andika? Nah, kalau menurut dari saya sendiri nih Kak, Iya. jadi alangkah baiknya kita sebelum SKD tuh datang 1 jam sebelum registrasi. Bahkan sebelum dari 1 jam juga boleh, nggak apa-apa Kak. Iya. Jadi biar lebih tenang, bener nggak Kak? Betul. Jadi dipersiapkan berkasnya juga di sana, kita bisa lebih santai mempersiapkan untuk ujian nanti. Betul benar banget. Kalau pengalaman saya sendiri sih saya 2 jam sebelum itu saya sudah datang ya, Udah karena standby duluan standby ya. duluan karena itu memang pertama kalinya tes, jadi harus prepare di sana, harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan juga. Nah, Jadi betul banget. Iya, Jadi lebih di dalam waktu yang masih tersisa menunggu registrasi ataupun setelah registrasi menuju ke tes itu kita bisa menenangkan diri dulu ya. Benar Mungkin sekali. biasanya ada yang mendengarkan musik, bisa dengerin musik dulu. Tapi kalau ada yang pengen juga waktu itu nambah teman di situ kan bisa juga ya. Karena bisa teman juga. dari berbagai daerah ya yang satu UPT di situ. Benar banget, karena memang tertulis ya di pengumuman itu bahwa
90 menit itu akan dimakan waktu untuk melakukan registrasi, penitipan barang, body checking, peserta nanti ada masuk ke ruangan steril dan akhirnya masuk ke ruang ujian. Dan untuk ujian SKD itu akan dilaksanakan selama 100 menit Sobat 100 STD. menit, 100 menit untuk 3 tes ya. Wah, keren banget. Ini memang tadi seperti yang Kak Dani udah sampaikan, ada 3 subtes dan punya passing grade-nya masing-masing ya Kak? Betul, jadi beda-beda gitu. Ada passing grade dari TWK, TIU sama TKP itu beda-beda. Berapa tuh Kak kalau kira-kira dari passing grade-nya? Kalau untuk TWK sendiri ada 60 nilai passing grade-nya. Kemudian ada TIU 80 dan juga TKP 156. Nah, itu Sobat STD harus ingat banget ya, passing grade itu adalah nilai ambang batas. Betul. Jadi alangkah baiknya kalau kamu jauh lebih tinggi dibanding passing grade yang ada. Maksimalin pokoknya nilai SKD kamu, pasti ya gitu. Iya, kalau Sobat STTD mungkin mengenal sebelumnya itu sebagai KKM ya, nilai Iya, kalau di sekolah ya Kak. benar, Kak. KKM. Tapi gimana nih Kak kalau misalnya udah lulus passing grade di 2 subtema nih, di 2 subtes, tapi satunya nggak lolos, itu masih bisa memungkinkan lolos gak sih? Masih. ke tahap Kalau untuk jangan pesimis dulu ya. Mungkin Sobat STD ini masih ketakutan gitu ya. Kalau misalkan salah satunya aja nih belum masuk ke passing grade, itu masih ada kemungkinan kamu masuk ke kuota afirmasi gitu. Betul Jadi banget. masih banyak banget kemungkinan untuk masuk ke PTD STD ini. Kemungkinan untuk bisa lanjut ke rankingan masih Iya, ada masih lah. ada. Betul gitu. sekali. Jadi harus dimaksimalkan semuanya ya Kak. Jangan langsung pesimis aja nggak lolos. Sama Betul. juga perlu dicatat nih, tiap sesinya itu kita akan digabung dengan seluruh sekolah Kementerian Perhubungan. Pertama itu. Dan juga di tiap sesi itu kita nggak tahu sebenarnya lawan kita itu apakah pola pembibitannya sama daerah yang kita ataukah sama-sama Kemenhub. Jadi bener-bener masih banyak banget kesempatan gitu. Iya, jadi dari berbagai perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi kedinasan yang ada di Indonesia itu satu sesi itu bisa jadi di situ Bisa ya, Mei? jadi satu di situ. Dan di bawah Kementerian Perhubungan. Tentunya seperti Jadi itu. bukan hanya STTD ya dalam satu itu ya Kak. Benar, teman-teman kita dari sekolah lain di Kemenhub juga bisa bareng tesnya gitu. Ini Nah, kebetulan- ini kebetulan ada pertanyaan dari Nana 0412, Min, cara ngelihat kita kebagian jadwal hari apa sama sesi keberapa itu lihatnya di mana ya, Min? Nah, untuk itu ini benar-benar lengkap banget, ada di sipencatar.debhub.go.id. Pokoknya kamu setelah masuk ke laman itu langsung scroll, di situ ada klik pelaksanaan SKD tahun 2023 dan nanti akan ada pengarahan untuk mengunduh berkas tentang pelaksanaan SKD Sipencatar 2023. Itu pokoknya infonya lengkap banget. Jadi termasuk pembagian sesi, Iya, nanti kita di dalam Detail itu ya, Kak? Iya, di dalam regulasi pada saat kita SKD itu ngapain aja. iya, benar. Apa yang harus Termuat dibawa? lengkap ya, Mei, di situ. Lengkap banget sampai ada 972 halaman di situ. Jadi kita tuh juga harus rajin membaca ya. Benar. Membaca Betul. dan mencari tahu, jangan malas-malas baca. Benar, karena Betul. di situ pun tertulis kalau misalkan ada salah info atau kekurangan dari membaca itu tanggung jawab dari peserta itu sendiri. Betul. Jadi nggak Karena boleh malas pedomannya membaca. itu sangat lengkap di Iya, situ ya. lengkap banget. Dan itu juga tertulis di situ kalau misalkan kita kelewatan, misalkan sesi kita adalah sesi 1 di hari Jumat gitu. Ternyata kita baru sadar dan kita datang di sesi 2 itu nggak ada pengulangan. Berarti Sobat gugur STD. dia, Kak. Gugur. Nah, udah gugur sebelum berjuang. Sayang banget. Jadi sobat STTD benar-benar harus memastikan ya diri itu jadwalnya kapan, sesi berapa, waktunya jam berapa, itu harus sesuai dengan jadwal tersebut. Kalau bisa udah pasang alarm aja ya Kak, biar nggak ketinggalan. Ya, kasih tahu Betul. semua orang rumah, tolong ingetin aku tesnya tanggal segini hari ini jam segini gitu. Bener banget. Sampai Rara tadi menyiapkan 2 jam 2 sebelum jam registrasi, luar 2 biasa. jam dia sudah datang ke tempat lokasi. Keren. Nah itu namanya well prepare ya. Benar banget. Benar juga buat sobat STD kan memang kalau misalkan pengen well prepare, apa yang harus dibawa itu bisa disiapkan jauh-jauh hari ya, nggak di hari aja. Seperti berkas-berkas itu sebenarnya apa aja sih yang perlu dibawa, Kak? Nah, untuk berkas itu sendiri kita harus bawa kartu ujian peserta. Nah, itu di print out yang aslinya. Jadi teman-teman sobat STTD harus print yang berwarna. Benar, itu kayak pertanyaannya si ini nih, Aura Sweety _ dia nanya, Kak, kartu peserta ujian itu harus berwarna nggak ya, Kak? Iya, jadi harus berwarna. Jadi harus yang asli, kartu ujiannya harus di print. Kemudian sobat STTD juga harus membawa KTP sebagai tanda pengenal. Kak, gimana kalau misalnya nggak ada KTP? KTP gimana? Nah, Ya, bisa. jangan khawatir ya. Jangan khawatir, ada cara lain. Teman-teman semua bisa bawa kartu
keluarga. Itu bisa digunakan dan bisa juga pakai kartu identitas anak untuk yang di bawah 17 tahun. Kemudian jangan lupa juga bawa ATK. Betul. Ini yang penting karena di dalam sana juga nanti dikasih kertas untuk coret-coret. Iya, jadi kita harus sediakan ATK kayak pensil, pulpen, penghapus itu perlu banget karena kita nggak bisa pinjam sama teman sebelah nih. Bener. Bahkan nengok aja nanti diindikasi mencontek, itu udah bahaya. Bahkan ATK yang tertulis dari meja kita aja ya, pada saat itu terjatuh itu harus ngangkat tangan dulu. Iya. Dan ATK itu diambilkan oleh petugas pengawasnya. Saking ketatnya. Saking ketatnya saat tes itu memang steril banget Steril ya. banget. Apalagi dari pengalaman-pengalaman kita yang udah melewati masa itu sampai di pas bagian body checking pun sampai yang apalagi kan memang menggunakan hijab itu Iya, sampai benar. dicek apakah pakai headset atau enggak gitu. Betul. Emang karena di sini nih yang dicari adalah kemurnian bagaimana penilaian tentang diri kita. Betul. Gitu ya. Jadi emang di dalam situ sangat steril, jadi yang boleh kita bawa cuman ATK dan kertas yang dibagikan oleh panitia. Jadi mau handphone, kalkulator, aksesoris atau perhiasan apapun itu tidak boleh dibawa. Jadi ada mungkin beberapa BKN ada yang menyediakan loker untuk menyimpan Benar. barang-barang Betul. itu. Kayak Iya jadi kan kayak yang tadi tertulis juga nih di laman di sipencatar.debhub.go.id itu ada poin 90 menit itu udah termasuk setelah registrasi kita ada penitipan barang, misalkan barang yang nggak perlu itu kebawa. Iya. Nah ya udah itu bisa kita taruh di locker yang tersedia, baru selanjutnya kita akan body checking. Gitu. Betul. Terus kalau misalnya ada berkas yang ketinggalan nih, biasanya di beberapa tempat itu disediakan printan untuk mencetak misalnya kartu ujian yang ketinggalan atau sebagainya. Tapi kami sarankan untuk selalu prepare dari rumah, jangan sampai ada ketinggalan seperti itu karena itu akan mempengaruhi bagaimana proses kalian mengerjakan tes. Betul banget, karena psikis kita pasti sangat terpengaruh ya pada saat kita datang ternyata ada yang ketinggalan, Wah, ada itu yang buat hilang panik dan sekali. sebagainya gitu. Nah, ini nanti waktu mengerjakan soalnya, wah yang seharusnya bisa dijawab dengan mudah karena panik duluan dengan hal-hal tersebut akhirnya nggak jadi fokus Iya, gitu. jadi blank ya, jangan sampai ya. Dan pastiin lagi nih kalau kamu masih bingung nih, kartu ujian kita tuh sebenarnya dicetak di mana sih? Kamu bisa langsung ke laman dikden.bkn.go.id. Di situ tempat kamu pendaftaran dan kamu bisa cetak ulang kartu ujiannya di situ. Nah, ngomongin tentang berkas tadi nih Kak, itu tuh ukurannya yang bener tuh berapa Kak? Ada ketentuan atau enggak ya? Kalau untuk ketentuan pencetakan kertas dan lain-lain itu tidak ditentukan ya, tentukan mau pakai kertas atau kertas apa dan apa gitu tidak. Tapi yang jelas harus jelas, tidak buram, berwarna dan yang pasti kalau bisa nggak lecek ya kan kita mau pakai. Betul. Dan Itu harus juga sebagai tipsnya juga, Gimana, Kak? andai kata kita datang ke situ mungkin bisa membawa map atau tas kecil seperti itu ya. Jadi semua apa yang diperluin ada di dalam situ, tinggal bawa gitu ya. Mungkin nanti kalau misalkan masuk ke dalam lokasi ujian atau ruang ujian, mungkin nanti bisa dibawa yang diperbolehkan saja gitu Betul. ya. Jadi nggak berantakan juga ya Kak? Betul. Biar lebih rapi juga Iya, kan. lebih rapi. Nah ini kebetulan kita bahas SKD, bahas nilai. Ini ada pertanyaan dari Nando 6038. Izin bertanya, kapan nilai tes SKD diumumkan? Sesudah ujian atau beberapa hari kemudian? Itu gimana Kak? Jadi untuk pengumuman hasil SKD itu benar-benar langsung setelah waktu selesai pelaksanaan nilai kamu kelihatan. Untuk skornya itu ya? Iya benar, karena memang kita pakai sistemnya live score. Live score. Kita bisa monitor nilai dan pengerjaannya itu langsung di channel YouTube UPT BKN masing-masing tempat pelaksanaan. Iya. Ini relate banget sama pertanyaan dari FRHN_Paredes. Kalau mau lihat sesi tes SKD itu di channel YouTube atau di mana, di channel YouTube apa sih Kak gitu. Itu di UPT BKN masing-masing. Iya, jadi langsung bisa dilihat Iya, ya. langsung Dan live. kita sebagai peserta juga bisa ngelihat ketika kita sudah mensubmit jawaban kita. Kalau Betul, kita sudah selesai, Sudah mensubmit iya, atau waktunya sudah habis. ya, kan? Ya, kalau misalnya waktunya sudah belum habis tapi sudah submit itu juga bisa dilihat, Iya. langsung terpampang nyata di layar. Itu yang bikin deg-degan ya. Iya. Ini yang buat deg-degan itu karena bisa dilihat oleh semua orang-orang Iya, betul. di rumah kita juga Iya, bisa deg-degan pas nonton, kita iya. ngerjain ya. Karena aspek transparansi ini Betul, coba Kak. dimunculkan ya Betul. di sini gitu ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dan semua orang bisa mengakses live score dari SKD yang kita lakukan. Benar. Jadi real banget ya Kak, nggak ada kecurangan sama Betul, sekali di nggak tes ada. ini.
Keren banget ya. Memang pelaksanaan SKD ini banyak pernak-perniknya ya. Ada banyak cerita lah Banyak ya cerita. pasti. Betul, Pasti kalau deg-degan. misalkan Iya. musim Piala Dunia itu nobar bola, ini kalau musim SKD nobar SKD. Bener. Sangat menegangkan loh ya. Bener banget, itu tegang banget Kak. Bahkan Asli. bukan kita yang ngerjain aja, yang di rumah juga ikut tegang. Iya, ikut greget ya. Iya. Karena memang kalau misalkan biasanya kalau ada sisa waktu nih ya dari pengalaman pribadi suka ganti-ganti jawaban, Iya, itu kan bener. ngaruh di nilai. Kadang Bener. itu kelihatan dan buat greget Iya. sendiri gitu. Selagi belum submit bisa berubah-berubah. Iya, itu salah satu tips juga, lebih baik pakai jawaban pertama kalau masih ada sisa waktu Biar karena nggak bingung ya kayak. biar nggak nyesel di ujung kalau tiba-tiba nilainya berkurang gitu. Iya. Hmm. Baik. Itu memang pembahasan tentang dokumen, tentang pelaksanaan SKD itu memang udah clear ya. Kamu juga sekali lagi kami kasih tahu untuk selalu cek dari berkas yang udah diupload di sipencater.debhub.go.id supaya nggak ketinggalan info lebih detailnya. Karena selengkapnya ada di situ semua Selengkapnya ya. ada di situ, dan juga dari pertanyaan-pertanyaan kamu nih banyak banget yang ngebahas tentang outfit. Iya, outfit apa? Iya, bagaimana? Kan? Betul banget, karena milenial tuh nggak bisa Nggak lepas dari outfit ya. Outfitnya nggak boleh salah, nggak boleh salah dress code gitu ya, Nah, nggak boleh betul. salah kostum. Walaupun ini formal tapi harus tetap kece. Betul. Nah ini kayak pertanyaan dari ZHRRAZA_. Kak, untuk tes SKD sepatunya itu harus pantofel ya? Katanya gitu. Nah, kalau untuk sepatu sendiri ya sebetulnya itu tidak harus pantopel ya. Yang penting adalah sepatu dominan hitam. Syukur-syukur itu bisa full hitam Iya, seperti itu. betul. Untuk Dan sepatu. itu juga bisa senyamannya. Kalau misalkan kita nyaman pakai sepatu cat, boleh misalkan sepatu cat. Berarti sneakers juga boleh gitu ya kayak. Boleh. Asal yang penting Warna hitam hitam. full atau dominan Dominan hitam. hitam. Berarti Kalau kalau ada misalnya- misalnya ornamen misalnya atau garis warna putih, putih nggak itu masalah. nggak masalah berarti ya. Nggak masalah. Iya. Asal jangan pakai sepatu putih aja. Jadi kalau misalnya sobat STTD enakan pakai pantofel, silakan pakai pantofel. Betul. Kalau enak pakai sepatu cat, silakan pakai sepatu cat. Tapi ingat, dominan hitam. Hitam. Seperti Betul. itu. Dan juga kalau sepatu itu nggak lepas dari kaos kakinya ya. Iya. Kaos kakinya itu gunakanlah yang warna hitam. Hitam, Benar benar. juga. Jadi sepatu kaos kaki itu usahakan warnanya hitam. Karena kita di situ tampil dalam keadaan formal. Formal, Ya. bener banget. yes. Dan kalau misalkan kita bahas tentang calon taruna dan calon taruni kan agak beda ya. Kalau calon taruna itu ada yang berhijab gitu ya. Untuk hijabnya itu lebih baik menggunakan hijab yang nyaman dan simpel seperti bergo atau jilbab segi empat gitu ya. Dan juga pastinya kalau misalkan memang tidak ada dan memang kepepet, diperkenankan menggunakan pasmina asalkan nyaman dan rapi, Rapi. gitu. Dan pastinya warna hitam lagi Iya, ya, warna gitu. hitam. Terus ini juga ada pertanyaan nih dari Fir GG. Izin bertanya Kak, apakah perempuan bisa memakai celana saat ujian SKD? Nah, jawabannya bisa. Bisa banget. Tapi dengan syarat adalah celananya warna hitam. Jadi untuk para calon taruna-taruni, khususnya taruni nih, kalau misalnya mau pakai rok, enaknya pakai rok silakan. Kalau enaknya pakai celana juga silakan. Yang penting warnanya warna hitam dan memang celana formal. Jadi celananya celana bahan, jangan celana levis atau jeans, itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan ya. Jadi celananya atau roknya itu harus formal warna Formal. hitam. Tentunya dengan panjang ya kak ya. Iya, Ya, benar. celana harus panjang. Dan panjang. untuk kemejanya, untuk calon taruna dan calon taruni kayaknya kurang lebih sama ya. Sama, benar. Warna putih, Putih, kemeja lengan formal, panjang. lengan panjang Ya, gitu. berkerah. Berkerah, iya. Dan untuk yang perempuan mungkin yang tidak berjilbab itu diperkenankan mungkin rambutnya masih panjang, itu tidak masalah. Namun boleh senyaman mungkin diikat atau dirapihkan, dijepit, karena itu akan mempengaruhi bagaimana kinerja kalian saat mengerjakan SKD. Jadi yang penting enak dan nyaman saja. Betul seperti itu. banget. Kalau yang Karena kan misalkan lagi ngerjain terus rambutnya turun-turun kan nggak enak juga ya. Benar, Kak, ya? benar. Gitu. kalau misalnya buat laki-laki gimana nih Kak ketentuan? Kalau dari laki-laki sendiri ya, untuk rambut itu tidak mesti pendek, tapi harus rapi ya. Betul, Kak. Betul. Pengalaman dari pada saat kakak kemarin tes itu ada peserta yang rambutnya gondrong, akhirnya diperingatkan oleh panitia, dan karena kebetulan UPT kakak itu menyediakan alat cukur, maka cukur dulu tuh karena kebetulan waktunya masih Panjang, mencukupi ya. seperti Cukup, ya. itu. Jadi juga disediakan ya Kak? Disediakan.
Tapi kalau untuk kakak sendiri ya waktu itu sudah cukup menyerupai kakak-kakak taruna yang udah ada di STTD, yang udah keterima di STTD duluan. Itu biar apa tuh Kak? Kayak Itu gitu. karena lebih memotivasi. Motivasi lagi karena pada saat rambutku udah kayak kakak-kakak yang ada di STTD nih, lebih termotivasi lagi, akhirnya lebih semangat lagi ngerjain Semangat soalnya lagi. gitu. Wah itu memang vibes-nya udah kerasa banget nih. Aku calon taruna gitu. Ini pasti lolos ini. Dan lihat hasilnya sudah ada di sini. Bisa dijadiin contoh ya, sobat SCTD. Selain itu juga jadi pas pelaksanaan SKD ini sebelum dilaksanakan ada body checking, ada juga metal detector. Jadi kita itu nggak boleh yang namanya bawa sesuatu yang berbau logam ya, logam ke dalam ruang steril dan juga ruang ujian. Maka dari itu jika memang menggunakan tali pinggang itu usahakan kepala gespernya tidak yang terbuat dari bahan logam. Iya benar. Iya, bahkan pengalaman dari saya pun ada peserta yang karena celananya kelonggaran dan kebetulan gespernya atau ikat pinggangnya itu ada logamnya, itu menggunakan rapia. Iya benar ada. Iya ada. Itu Yang ada. Kak. memorable ya. Tali rapia. Jadi ya daripada kamu menggunakan tali rapia, mending disiapkan dari sekarang Betul. gitu ya. sebelum Karena ada ya melaksanakan ikat tes. pinggang kan yang terbuat dari plastik. Iya benar, Ada, kepala ada. gesper dari plastik, jadi aman untuk masuk ke ruang steril dan juga Betul, ruang ujiannya gitu. Harus diperhatikan semuanya ya Kak, dari outfit dari atas sampai bawah itu harus diperhatikan. Iya, karena pada saat memasuki ruangan ujian itu harus benar-benar steril ya. Steril banget gitu. Coba, mungkin kita bisa review lagi ya. Jadi kalau untuk calon taruni yang menggunakan hijab, itu hijabnya warna hitam dan juga simple nyaman, kemeja putih, rok atau celana hitam yang formal, panjang dan juga sepatu serta kaos kaki usahakan warna hitam. Untuk sepatu boleh dominan hitam jika memang ada warna lainnya gitu. Dan tadi untuk sepatu, karena tadi ada yang bertanya ya, tidak harus pantopel. Jadi sepatu cat bisa, sepatu sneakers bisa, yang lainnya juga bisa asalkan sesuai ketentuan, yaitu dominan hitam dan senyaman mungkin untuk dipakai oleh sobat STTD. Betul banget. Wah, keren banget ya, karena memang perjuangan dari hal-hal detail ini yang bisa membawa kita sampai ke titik ini, benar nggak sih? Betul banget. Memang Karena ini juga berkesinambungan ya pada saat nanti diterima menjadi seorang taruna dan akhirnya nanti lulus sebagai ASN, ini menuntut kedisiplinan kita, karena kita sebagai ASN nantinya juga harus tetap disiplin di sini. Betul. Iya betul, kita harus disiplin. Tapi Kak, masalah disiplin berarti memanage waktu yang baik ya Kak. Betul. Kakak ada nggak tips buat calon taruna-taruni nih, bagaimana cara mengerjakan SKD biar tepat waktu dan jawabannya pas gitu? Oke, kalau saya sendiri ya, karena setiap orang kan beda-beda ya, Betul. bagaimana mengerjakannya, tips-tipsnya juga banyak sekali itu di internet, di sosial media dan lain sebagainya, banyak banget. Tapi kalau saya sendiri pada saat mengerjakan SKD ini sendiri kan terbagi menjadi 3 subtes ya. Saya sendiri mengerjakan paling pertama itu adalah TWK, kemudian dilanjutkan dengan TIU, baru TKP. Karena kenapa TKP itu terakhir? Karena TKP ini membutuhkan waktu yang lama untuk membaca soal. Karena soalnya kan seperti kita ketahui seperti koran ya. Banyak menjuluki seperti koran karena teksnya panjang sekali. Nah, untuk meminimalisir terbuangnya waktu di awal supaya fokus kita bisa cepat memburu dengan soal-soal yang singkat, maka kita gunakan pada saat awal itu untuk mengisi TWK terlebih dahulu dan juga TIU terlebih dahulu, seperti itu. Jadi kita juga nggak boleh terfokus sama satu soal ya. Betul banget, Ra. Iya, jadi kalau misalnya satu soal susah, sekiranya kita sulit untuk mengerjainnya, bisa pindah ke soal yang Betul, lain. skip ke soal yang lain yang kira-kira Iya. bisa kita kerjakan. Benar, kalau bisa juga kalau misalkan memang diketahui lebih mahirnya di TWK, silahkan kerjakan TWK dulu. Betul. Atau TIU dulu, karena memang senyaman mungkin manajemen waktu saat pengerjaan soal itu tergantung diri sendiri. Karena waktunya itu dibatasin ya kan. 100 menit untuk 3 subtes itu luar biasa. Luar biasa. Dengan ambang batas yang luar biasa itu juga capek ya. Iya, intinya jangan mudah nyerah ya Kak. Bener. Kalau misalnya kesulitan, jangan sama sekali kalian minta bantuan sama teman. Betul. Itu jangan sekali kepikiran ya. Jangan sama sekali. Jangan. Karena itu bakal mungkin bisa didiskualifikasi ya. Jadi mungkin bisa digugurkan secara langsung. Selain itu juga saat pengerjaan soal, kalau kita misalkan bertanya itu kan mengganggu suasana sekitar ya, akan terganggu dan juga pasti tidak mungkin diperbolehkan, bahkan saat
alat tulis kita jatuh pun kita nggak bisa ngambil bisa sendiri Iya, betul. ya. Iya, Benar. betul banget. Baik, seperti itu. Jadi ini ada pertanyaan yang menurut saya seru ya, Kak. Dari Darwin Teguh 98, tutorial biar lolos sekali coba dong, Min. Wah. Langsung sekali coba. Sekali coba. Mudah-mudahan yang bersangkutan bisa lolos sekali Sekali coba coba. juga ya. Udah sama-sama ya. Jadi Gimana nih, gimana nih Kak tutorialnya? Kalau tips bagaimana kita bisa langsung diterima itu nggak ada tips khusus ya, selain satu tetap berusaha semaksimal mungkin, Betul. yang kedua berdoa, dan jangan lupa minta restu kepada kedua orang tua tentunya Iya, gitu ya. benar. Benar, karena memang kata-kata sekali coba itu kan masih agak ambigu ya, soalnya banyak banget teman-teman kita yang memang berjuangnya nggak cuma sekali coba, ada yang sekali, 2 kali, 3 kali. Untuk yang sekali coba langsung masuk itu mungkin memang rezekinya Benar. yang diiringi Betul. juga dengan usaha dan Usaha, doa pasti ya. betul. Tapi kalau misalkan memang nggak sekali coba itu bukan berarti kamu berhenti di situ ya, masih ada kesempatan Lain. berkali-kali, sampai kalau di SCTD ini bukan dari berapa banyak kita mencoba, tapi Dari batas usia. Batas usia yang udah ditentukan gitu Kak. Benar. Betul. Jadi pada saat pertama kali mencoba kemudian gagal, jangan nyerah. Masih ada tahun berikutnya dan tahun Dan berikutnya berikutnya lagi. STTD selalu terbuka untuk teman-teman yang mau berusaha. Baik, itu salah satu tips ya gimana caranya buat lolos. Semoga aja langsung lolos ya, langsung tembus ke PTDI STTD. Tapi bukan hanya SKD nih. Jadi tahapan-tahapan yang lain itu ada seperti kesehatan, wawancara, psikotes, iya kayak gitu, semapta. Memang seluruh tahapan itu berkesinambungan dan memang akan diakumulasikan untuk akhirnya hasil pantuhir itu menentukan kita masuk atau enggak di sini. Betul banget. Betul. Gitu. Nah, memang sobat SCTD ini pasti excited banget ya soal tentang SKD ini, dan pasti nanti ada tes selanjutnya samapta Yes. dan juga Tes kesehatan. kesehatan, tes psikotes dan lain sebagainya ya. Iya, mungkin nanti kita bakal bahas di ya. another episode Iya. dari PTD SCTD Talk Betul. Show gitu. Mungkin teman-teman udah mempersiapkan masalah fisik dan mentalnya ya, mungkin Wah, sudah harus ya sudah dipersiapkan dengan matang. Tapi kalau misalnya SKD-nya tidak memenuhi itu, menurut saya juga lumayan sia-sia ya, karena SKD Iya. itu adalah tahap yang awal sekali. Betul. Lulus atau tidaknya sobat STTD ke tahap selanjutnya. Jadi Betul. benar-benar dipersiapkan mulai dari ketentuan berkas-berkasnya, Betul. terus ketentuan pakaiannya, terus teman-teman kita doakan bersama ya nggak ada barang-barang yang ketinggalan, berkas-berkas ketinggalan, karena satu aja ketinggalan bisa menggugurkan teman-teman yang mau tes ujian. SKD. Sama kayak salah satu sobat STD ini nanya juga nih di Instagram, lebih baik kalau udah mendekati SKD itu lebih baik latihan soal atau perdalam materi. Kalau menurut Kak semua gimana nih? Lebih baik latihan soal atau perdalam materi? Sebenarnya ya lebih banyak ke latihan soal. Bener banget, Iya, setuju. apalagi sekarang udah banyak banget bimbel untuk masuk sekolah kedinasan, baik online maupun offline. Kalau pengalaman saya sendiri ya, saya lebih ke latihan soal itu ada di internet. Itu banyak banget. Tinggal search aja kayak latihan soal SKD itu udah banyak banget materinya lengkap, dan semakin banyak kita belajar latihan soal itu kemungkinan besar kita akan paham soal yang keluar seperti apa, Ini walaupun soalnya seperti apa, benar, walaupun soalnya nggak mirip ya, tapi kita udah tahu apa yang bakal keluar seperti Betul sekali. Dan juga di internet itu juga banyak banget Banget, ya banyak tips-tipsnya bagaimana cara mengerjakan yang efektif. Juga itu termasuk nanti manajemen waktunya 100 menit untuk mengerjakan 3 subtes itu agar bisa selesai dan juga agar bisa mendapatkan nilai yang semaksimal Sempurna, mungkin benar. gitu ya. Dan yang gak kalah penting selain latihan soal itu adalah info tentang STTD, tentang segalanya itu tetap update ya. Benar. Bisa cek dari si pencatar.debhub.go.id ataupun di Instagram kita di ptdi.sttd.official. Nggak boleh ketinggalan. Nggak Itu Bener banget, nggak boleh. karena kalau ketinggalan tuh bisa salah info, bakal fatal sih, nyesel terakhiran Betul. gitu. Iya. Nah mungkin ada motivasi nih dari kakak-kakak semua buat seluruh sobat SCTD yang nonton video kita ini di PTD SCTD Talk Show. Dari Kak siapa nih? Boleh. Kak Dani. Kak Dani dulu. Boleh deh. Untuk sobat STTD yang
tahun ini mencoba berjuang untuk masuk ke kampus biru PTDI STTD. Yang pertama nih, motivasi untuk kita semua. Yang pertama, setiap hasil yang kita usahakan pasti tidak akan mengkhianati usaha ataupun kepercayaan. Maka pada saat sudah bertujuan untuk masuk STTD, perjuangkan semaksimal mungkin dengan motivasi yang selama ini kita miliki. Dan yang kedua, selalu berusaha dan berdoa. Dan yang ketiga, jangan lupa minta doa dan restu dari kedua orang. Itu penting banget, doa restu orang tua. Kalau dari saya sendiri, motivasi buat sobat STTD di luar sana, jangan mudah menyerah. Hidup itu sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Benar. Hidup juga bukan sebuah perlombaan, namun sebuah proses pembelajaran. Jadi kalau gagal nggak masalah, kalau sedih nggak masalah. Yang perlu kalian tingkatkan adalah kepercayaan diri dan tetap semangat. Serta benar kata Kak Dani adalah restu orang tua itu sangat penting. Betul. Seperti itu. Saya sangat setuju juga nih sama dari Kak Dani sama Kak Rara. Jadi perlu banget nih kita simpan dalam diri kita juga bahwa kita punya mindset. Ada kata-kata siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan. Jadi itu perlu banget kita ingat, dan juga kita ingat juga orang tua kita di rumah pastinya bakal bangga banget kalau kita bisa bergabung di keluarga besar di kampus biru PTDI STTD gitu Kak. Betul banget. Dan kalau dari Mei, ingat aja nih Sobat STTD, saat kamu akhirnya menginjakan kaki kamu di kampus biru, pasti yakin yang bangga itu nggak cuma kamu, seluruh orang yang dukung kamu, lihat perjuangan kamu itu pasti bangga. Jadi harus tetap semangat untuk bisa sampai di kampus biru ini. Dan kami sangat menunggu kedatangan sobat STTD semua untuk bergabung menjadi keluarga besar PTDI STTD. Dan ini udah di angkatan 45 ya. Calon taruni PTDI STTD angkatan 45. Kita tunggu di kampus biru semuanya. Makanya Cantar 45 semangatnya juga harus semangat 45. Mungkin kita kasih tepuk tangan dulu ya buat Cantar 45. Kalian harus semangat terus, dan pastinya kita nunggu di sini ya di kampus biru. Kalau misalnya kalau kalian masuk, yang nonton ini, kalau kalian masuk dan ketemu kita, jangan lupa sapa-sapa ya. Betul banget. Tapi kalau ngomongin tentang tes terutama SKD, dari kakak-kakak semuanya ada yang memorable nggak sih Kak? Mungkin ingatan yang nggak bisa dilupain gitu. Waduh. Kalau saat tesnya itu ada kalau Mei. Jadi Mei itu memang yang tadi Mei udah kasihin sedikit, kalau misalkan ada sisa waktu jangan diganti jawabannya. Itu saran dari Mei. Karena dari pengalaman Mei itu Mei ganti jawabannya, dan itu mengurangi nilai Mei. Saat Mei udah tahu hasilnya, Mei lihat YouTube ternyata nilai Mei kurang, tuh Mei sedih banget. Jadi sepanjang berkurang nilai. Sepanjang perjalanan dari lokasi tes ke rumah itu Mei nangis karena udah pesimis awalnya. Tapi sobat STD nggak boleh pesimis ya, tetap semangat gitu. Iya, kalau yang paling diingat waktu tes itu sebenarnya waktu perjalanannya sih. Jadi saya itu kan orang bukan juga desa sih ya, maksudnya jauh dari kota, jauh dari tempat tes itu. Terus kemudian saya baru pertama kali melanjutkan tes di Pontianak waktu itu. Nah perjalanannya itu yang kayak aduh ini jauh banget ya gitu. Apalagi saya sendirian pergi ke sana, seperti benar-benar berjuang untuk membanggakan kedua orang tua. Itu sangat teringat, dan ketika ada nilai saya keluar dan lumayan tinggi waktu itu, sangat bangga ya saya sama diri saya sendiri. Saya bangga saya mampu sampai di titik ini, dan sampai sekarang bisa ketemu kakak, bisa ketemu teman-teman semua. Kayak wah, ini udah perjalanan yang sangat panjang sih. Kalau saya nyerah sampai saat ini, kayaknya itu hal yang sia-sia gitu. Oke, mantap banget. Nah, kalau dari Andika gimana nih? Kalau hal yang paling memorable waktu pelaksanaan SKD itu Kak, ini mau cerita sedikit nih Kak. Iya, jadi, boleh. Dulu tuh saya waktu SKD itu sangat didukung sama orang tua Kak, sama mama, sama papa. Jadi dapat dukungan penuh, didoain. Bahkan saya berangkat SKD itu dianterin papa saya Kak, naik motor dari Bekasi ke Jakarta. Dari situ saya mulai berpikir, di sini saya nggak boleh sia-siain ini, waktu ini nggak boleh saya sia-siain buat orang tua saya, dan hasilnya juga nanti bakal saya persembahkan buat orang tua saya. Gitu Kak. Itu paling saya ingat banget kata-kata dari orang tua saya yang mungkin setiap langkah saya mungkin
selama tes itu tuh penuh dengan doa dari orang tua Kak, begitu Betul Kak. banget. Maka kakak juga teringat dengan salah satu kalimat, pada saat kamu ingin berhenti karena suatu sebab, maka ingatlah lagi sebab bagaimana kamu memulai hal tersebut. Gitu ya. Oke. Iya, sama kayak kita di sini sekarang ya. Iya, Ini benar. memang endless perjuangannya ya, struggle-nya itu masih panjang banget. banyak banget. Karena masa-masa pendidikan itu juga kita tetap dibentuk, tetap banyak perjuangan lah ya. Jadi kalau misalkan di titik kita capek, jenuh, ngeluh, itu kita balik lagi ke saat-saat perjuangan kita dari titik SKD pun tuh banyak banget Harus cerita. kita ingat. Harus kita ingat Ingat, lagi. Betul. Apa yang Apalagi membuat- nanti juga iya. jaminannya 100% STTD menjadi ASN. ASN. Seperti itu ya. Iya, itu udah suatu kebanggaan banget ya Kak. Betul. Nah, itu dia Sobat STTD pembahasan kita tentang SKD si pencatat 2023. Baik, mungkin ini yang dapat kita sampaikan kepada teman-teman semua Sobat STTD. Semoga dapat menjawab ya semua pertanyaan yang kita lihat tadi kayaknya 1.000 lebih Banyak ya. banget yang masuk di akun Nah, Instagram banyak kita. sangat Saking excitednya. Ya, dan untuk tes-tes berikutnya seperti tes kesehatan, wawancara mungkin akan kita bahas di lain waktu ya. Bener banget Kak. Nah, itu dia Sobat STTD pembahasan tentang SKD si pencatat 2023. Semoga jawaban-jawaban tadi dapat membantu Sobat STTD dalam menjawab tes SKD. Jangan lupa terus belajar, jaga kesehatan dan tetap semangat. Dan kakak tunggu kehadiran kalian di Kampus Biru PTDI STTD tercinta. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang PTDI STTD, Sobat STTD dapat memfollow Instagram ptdi.sttd.official. Dan pastiin kamu juga subscribe channel YouTube ini di Land Transport Academy. Sampai jumpa di PTDI STTD Talk Show berikutnya. See ya!